Dahulu kala, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana, pendeta, sakti bernama Empu Sidimantra. Dia terkenal bijaksana dan tekun bersemedi. Empu Sidimantra memiliki seorang putra bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Namun, sifatnya sangat berbeda dengan ayahnya. Manik Angkeran sangat gemar berjudi sabung ayam. Setiap hari, ia hanya menghabiskan waktunya untuk berjudi. Sayangnya, Manik Angkeran jarang beruntung. Setiap kali berjudi sabung ayam, ia selalu kalah dan meninggalkan utang. Hartanya pun lambat laun habis tak bersisa. Lilitan utang Manik Angkeran pun semakin mencekik. Situasi ini mendorong Manik Angkeran melakukan hal tercela. Secara diam-diam, dia seringkali mengambil harta yang disimpan ayahnya. Hidup Manik Angkeran pun jauh dari kata tenang, karena ia selalu dikejar penagih utang. Suatu hari, Empu Sidimantra bermaksud mengambil sejumlah harta yang ia simpan di peti rahasianya. Namun, Empu Sidimantra amat terkejut dan tercengang. Ia mendapati peti hartanya kosong melompong. Melihat ayahnya terperangah, Manik Angkeran langsung mengakui perbuatannya seraya meminta maaf. Ampuni aku. Sayalah yang mengambil harta itu. Setelah hartanya habis, Empu Sidimantra kemudian pergi bersemedi untuk memohon petunjuk dari para dewa. Dari semedinya, Empu Sidimantra mendapatkan pesan. Ia diberitahu untuk beranjak ke kawah Gunung Agung. Dalam perjalanan, Empu Sidimantra melewati hutan yang terkenal amat menakutkan dan berbahaya. Sesampainya di kawah Gunung Agung, dia mengikuti petunjuk pesan dan memanggil naga besuki dengan genta untuk mendapatkan harta yang dijaganya. Setelah mendengar cerita Empu Sidimantra, naga basuki merasa iba dan permintaan itu dikabulkan oleh naga besuki dengan sebuah syarat, yaitu agar Empu Sidimantra menyampaikan pesan kepada anaknya untuk menggunakan harta tersebut dengan bijaksana. Empu Sidimantra segera berterima kasih dan pulang membawa harta pemberian naga besuki. Empu Sidimantra segera pulang membawa harta pemberian naga besuki. Sesampainya di rumah, Empu Sidimantra memberikan harta tersebut kepada anaknya untuk melunasi semua utangnya dan berhenti berjudi. Anakku Manik Angkeran, mulai sekarang cukup sudah jalan gelap yang kau lalui. Berhentilah bermain judi. Manik Angkeran berjanji untuk menuruti nasihat ayahnya. Namun, janji Manik Angkeran hanya tinggal janji. Kebiasaan berjudinya tidak bisa dihilangkan. Dia malah menghabiskan semua harta itu untuk berjudi. Oh Tuhan, mengapa aku selalu kalah? Apakah ini selalu takdirku? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Uang ayah sudah habis. Dalam keputusasaan, Manik akan mencuri lonceng milik ayahnya dan pergi ke kawah Gunung Agung. Ampuni aku. Manik Angkeran akhirnya pergi ke kawah Gunung Agung menelusuri hutan dengan membawa genta milik ayahnya. Sesampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran mengikuti ayahnya dengan membunyikan genta. Mendengar suara itu, naga basuki kemudian keluar dari kawah Gunung Agung. Hai naga basuki, aku datang karena ingin meminta kekayaan. Manik Angkeran, mengapa hatimu digelapkan oleh keinginan yang tak pernah puas? Manik Angkeran akhirnya memohon harta kepada naga basuki. Mohon berikanlah aku kesempatan yang kedua. Baiklah, aku akan memberikanmu harta, tetapi jangan pernah kembali ke sini lagi. Ketika naga besuki memberikan hartanya, perhatian Manik Angkeran justru tertuju kepada permata besar yang berada di ekor sang naga. Seketika itu juga, sifat tamak Manik Angkeran muncul. Nafsu keserakahannya mendorongnya untuk menebas ekor naga besuki. Naga besuki meraung kesakitan dan berusaha mengejar Manik Angkeran. Akan tetapi, sang naga kesulitan mengejar karena kehilangan ekornya. Naga besuki kemudian menyemburkan api dari bekas jejak kaki Manik Angkeran. Api itu menjalar dengan cepat,
melahap setiap jejak kaki yang dilalui. Hingga akhirnya, api itu menjangkau Manik Angkeran dan membakar tubuhnya hingga hangus. Empu Sidimantra merasakan firasat buruk kepada putranya Manik Angkeran. Dengan perasaan penuh cemas, Empu Sidimantra menyusul putranya menyelusuri hutan. Sesampainya di kawah kaki Gunung Agung, Empu Sidimantra terkejut melihat putranya terbakar menjadi abu. Dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah, Empu Sidimantra membawa abu putranya dan potongan ekor itu ke hadapan Naga Basuki. Empu Sidimantra memohon agar Naga Basuki menghidupkan kembali putranya. Sang naga pun setuju. Oh, Naga Basuki, maafkan kesalahan anakku. Aku mohon, hidupkanlah kembali putraku. Baiklah, aku akan menghidupkan kembali putramu. Tapi ada satu syarat. Potongan ekorku harus dikembalikan, dan Manik Angkeran harus bertobat dan melayaniku. Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra menyambungkan kembali ekor Naga Basuki. Seperti sedia kala. Sang naga pun menepati janji. Ia menghembuskan asap tebal, dan dari asap itu keluarlah Manik Angkeran hidup kembali. Melihat putranya yang telah bertobat, Empu Sidimantra menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ia memutuskan sudah saatnya mereka hidup terpisah, agar Manik Angkeran bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku, jalan yang kau pilih berbeda dengan jalanku. Tapi cinta ayah padamu tidak pernah berkurang. Aku akan selalu mengingat ajaranmu, ayah. Dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra mengambil tongkat dan membuat garis di tanah yang memisahkan dirinya dengan Manik Angkeran. Tiba-tiba dari garis yang dibuatnya itu memancarlah air yang sangat deras. Air itu terus meluap dan mengalir hingga membentuk lautan hingga membelah daratan menjadi dua bagian. Empu Sidimantra pergi ke barat yang kini dikenal dengan Pulau Jawa, dan Manik Angkeran pergi ke timur yang kini disebut Pulau Bali. Perairan yang memisahkan mereka itulah kini dikenal dengan Selat Bali.